Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program daring kolaboratif untuk mata kuliah manajemen risiko. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen risiko. Jadi, risiko dan manajemen risiko merupakan bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya, jadi di masa yang akan datang. Kemudian dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini, sehingga dibutuhkan yang namanya manajemen resiko, yaitu sebagai suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Kemudian berikutnya ada beberapa manfaat dari manajemen risiko. Yang pertama, tentu perusahaan memiliki ukuran kuat untuk dijadikan sebagai pijakan dalam setiap keputusan. Kemudian mampu memberikan arahan bagi perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul dari sesuatu yang muncul dari ketidakpastian. Kemudian yang berikutnya, mendorong manajer dalam mengambil keputusan agar menghindari risiko atau kerugian lainnya, memungkinkan perusahaan untuk meminimum risiko, serta perusahaan berjalan sesuai arah mekanisme secara sustainable atau berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya, kita akan membahas tentang tahapan dalam melaksanakan manajemen risiko. Dimulai dari proses pengidentifikasian, ya, mengidentifikasi bentuk risiko, menempatkan ukuran risiko, menempatkan alternatif, menganalisis setiap alternatif, memutuskan suatu alternatif, melaksanakan alternatif yang terpilih, kemudian melakukan proses kontrol terhadap alternatif yang terpilih, serta mengevaluasi jalannya alternatif yang terpilih dengan berbagai macam tujuan dari masing-masing item yang ada dalam setiap tahapan. Ya, kemudian yang berikutnya kita akan berbicara tentang tipe-tipe resiko. Ada yang namanya resiko murni atau pure risk, ya. Resiko aset fisik, ya, salah satunya itu timbul dari kerugian aset secara fisik. Kemudian berikutnya resiko karyawan, itu diambil oleh karyawan atau tenaga kerja. Kemudian resiko legal terjadi dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau tidak berjalan lancar, tidak sesuai dengan ekspektasi, ya, sesuai dengan kontrak misalnya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya resiko spekulatif atau speculative risk. Yang pertama yaitu berkaitan dengan resiko pasar, yang terjadi ketika ada pergerakan harga di pasar. Kemudian resiko kredit terjadi karena counterparty gagal memenuhi kewajiban, serta resiko likuiditas terjadi karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Serta yang terakhir adalah resiko operasional. Itu terjadi karena ada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Berikutnya tentang pengelolaan terhadap resiko. Jadi ada 4 tahapan atau 4 cara dalam mengelola resiko. Yang pertama, memperkecil resiko, yaitu dengan cara tidak memperbesar keputusan yang mengandung resiko tinggi, tetapi membatasinya. Ketika ada potensi resiko, yang perlu kita lakukan adalah tidak memutuskan sesuatu yang mungkin akan mengandung resiko yang lebih besar. Kemudian yang berikutnya itu mengalihkan resiko. Resiko yang diterima kemudian dialihkan ke tempat lain. Contoh misalnya ketika kita berbicara resiko akan terjadinya turnover tenaga kerja, kita bisa mengalihkannya kepada perusahaan penyedia tenaga kerja, sehingga kita hanya bertanggung jawab untuk membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan penyedia, tapi dari sisi pengelolaan tenaga kerja kita limpahkan resiko itu kepada pihak ketiga. Kemudian mengontrol resiko, melakukan kebijakan antisipasi dalam resiko sebelum resiko itu terjadi. Ya, proses kontrol ini dilakukan dengan mengidentifikasi potensi-potensi yang mungkin saja bisa kita temui di masa yang akan datang terhadap perilaku kita dalam melaksanakan proses perencanaan. Kemudian yang berikutnya pendanaan resiko. Ada beberapa alternatif dalam pendanaan yang pada dasarnya itu menyediakan sejumlah dana sebagai dana cadangan guna mengantisipasi timbulnya resiko. Resiko ini diantisipasi dengan pengalokasian dana cadangan sebagai bentuk tindakan preventif jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, ini terkait dengan komisaris dan mekanisme dalam penyelesaian resiko atau pengelolaan resiko.
Ketika kita lihat di sini ada komisaris perusahaan, yaitu direktur utama, ada audit internal, kemudian di bawahnya itu ketua manajemen risiko itu adalah direktur lini, ada unit manajemen risiko itu unit manajemen lini, serta sub unit manajemen risiko itu ada di sub unit manajemen lini. Kemudian cara menyelesaikan risiko antara lain saling bekerja sama dalam memetakan risiko. Ada risk mapping yang dipetakan, tentu disesuaikan dengan masing-masing dari unitnya. Ketika kita berbicara manajemen lini, berarti apa saja yang bisa kita petakan di aspek lini tersebut itu dipetakan secara komprehensif, kemudian akan disatukan dengan manajemen lini atau unit manajemen yang lain. Kemudian saling bekerja sama untuk memberi solusi dan memilih satu alternatif solusi yang terbaik untuk dijadikan sebagai rekomendasi terpilih. Berikutnya, kita berbicara tentang tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi. Tujuannya tentu untuk menciptakan suatu bentuk kerja yang sinergis antara komisaris dan direksi sebagai bentuk tanggung jawab dan terlaksananya dengan baik kontrol internal dan manajemen risiko. Kemudian tercapainya imbas hasil atau return yang optimal bagi para pemegang saham. Kemudian terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar. Jadi kepentingan para pemangku kepentingan yang kita upayakan untuk sebisa mungkin terlindungi. Kemudian terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi. Berikutnya tentang manajemen perusahaan dan manajemen risiko. Ya. Manajemen perusahaan itu adalah mereka yang bekerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam mengelola dan mengatur perusahaan dengan mempergunakan ilmu dan seni mereka dengan tujuan mampu memuaskan kepentingan para stakeholder, sehingga berpengaruh kepada manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan, termasuk berbagai tindakan yang dianggap merugikan perusahaan, serta menyebabkan timbulnya risiko yang bersifat jangka panjang jika manajemen perusahaan tidak cepat dan aktif dalam mengantisipasinya. Oleh karena itu semua, dibutuhkanlah yang namanya manajemen risiko sebagai salah satu bentuk tindakan preventif kita untuk mengantisipasi dan mengelola potensi-potensi resiko yang mungkin saja bisa terjadi. Berikutnya tentang target dividen yang maksimal dan manajemen resiko. Sebagai seorang direksi, sebagai seorang komisaris tentu mempunyai visi misi strategis berupa peningkatan dividen atau peningkatan laba yang nanti imbasnya akan kepada peningkatan dividen. Target laba maksimal, dividennya naik, tindakan strategisnya ada, kemudian ada cara untuk memanage resiko. Nah, tindakan-tindakan strategis inilah yang nanti akan dioperasionalisasikan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan angka penjualan dengan membuka dan memperluas pasar, mencari bahan baku dengan harga yang rendah namun kualitas tinggi, menciptakan produk dengan kualitas dan desain yang bagus dan berkualitas, memberikan hadiah atau bonus kepada distributor yang mampu menjual dan dengan pencapaian target yang tinggi, menaikkan harga produk, serta melakukan efisiensi dan efektivitas dari segi biaya. Nah, semua aspek-aspek operasional ini tentu mengandung banyak resiko. Ya, semua tindakan strategis yang diputuskan akan mengandung resiko, sehingga ada proses dalam pengelolaan resiko. Berikutnya tentang hedging. Ya, hedging itu adalah menukar valuta asing di masa depan dengan mata uang lokal untuk melindungi uang tersebut dari perubahan nilai tukar. Ya, kita tahu bahwa pergerakan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang lokal itu cenderung fluktuatif setiap waktu. Tentu proses hedging ini adalah salah satu cara untuk lindung nilai sebetulnya, lindung nilai terhadap apa yang sudah kita miliki dari valuta asing tersebut. Kemudian kapan dilakukan, yaitu seputaran dengan kondisi mengantisipasi timbulnya fluktuasi valuta asing. Ya. Isu resesi, kemudian dengan segala macam kebijakan-kebijakan fundamental tentu akan berimbas kepada nilai tukar dari mata uang tersebut. Kemudian dampaknya perusahaan masih tetap bisa menjalankan aktivitasnya walaupun dalam keadaan ekonomi tidak stabil atau krisis, karena ada upaya untuk lindung nilai dengan cara melakukan hedging atau menukar valuta asing di masa depan dengan mata uang lokal. Karena mata uang lokal itu cenderung lebih stabil ketika kita gunakan hanya untuk seputar lokal saja.
Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih.